Assalamualaikum, jumpa kembali di channel Aviandro. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial cara mengganti keyboard untuk laptop Acer tipe Swift 3. Keyboard laptop tipe ini menggunakan keyboard model tanam, sehingga untuk melakukan penggantian kita memerlukan pembongkaran casing untuk bisa melakukan pengangkatan pada keyboard. Seperti biasa, peralatan yang saya gunakan, yang pertama ada obeng, selanjutnya ada pengungkit, dan juga ada pinset. Langsung saja, pertama kita lakukan pembongkaran terlebih dahulu. Baut-bautnya kita lepaskan. Ini sebelumnya baut sudah saya lepas, jadi tinggal melakukan pengangkatan casingnya saja. Untuk melepaskan casing kita harus melakukan pengungkitan atau melakukan pencongkelan. Seperti pada video, ini sudah terlihat posisi mesin dan juga baterai. Sebelum kita bisa mengangkat keyboard, pertama kita lepaskan terlebih dahulu konektor baterainya. Ini untuk meminimalisir terjadinya konsleting. Kita lepaskan terlebih dahulu konektor baterainya seperti pada video. Selanjutnya untuk posisi bautnya ada 2 buah di sebelah kanan dan kiri. Kita lepaskan terlebih dahulu. Posisi keyboard untuk tipe laptop ini berada di dalam mesin, sehingga nanti kita angkat terlebih dahulu baterai, kemudian mesin atau motherboardnya kita angkat. Untuk selanjutnya bisa kita lakukan penggantian pada keyboard yang terletak di bawah motherboard. Selanjutnya kita simak untuk pelepasan mesin dan juga komponen-komponen yang lain. Harap diperhatikan agar nanti tidak terjadi kesalahan yang bisa menyebabkan laptop malah jadi error atau rusak, sehingga dalam melakukan pekerjaan ini kita harus benar-benar teliti. Kita perhatikan posisi komponen yang ada di laptop agar nanti ketika kita melakukan pembongkaran dan juga pemasangan kembali tidak terjadi kebingungan. Setelah semua baut kita lepaskan, seperti pada video ini, motherboardnya sudah bisa kita angkat. Untuk konektor, semua konektor, baik itu konektor LVDS. Konektor LVDS yaitu konektor yang menghubungkan dari layar ke motherboard, dan juga konektor atau fleksibel yang lain kita lepas semua seperti pada video. Motherboard sudah bisa kita angkat. Kemudian langkah selanjutnya melepaskan besi atau aluminium yang digunakan untuk menempelkan atau merekatkan keyboard ke framenya. Seperti pada video, kita angkat perlahan, pengaitnya nanti akan terlepas sendiri, tapi tentu dengan hati-hati. Seperti di video, kita angkat keyboard dengan tangan kanan, selanjutnya tangan kiri digunakan atau kita tahan pada frame sehingga memudahkan kita dalam mengangkat keyboard. Untuk keyboard tipe laptop ini menggunakan backlight, sehingga nanti kita lakukan penggantian dengan hati-hati karena ada beberapa soket atau beberapa fleksibel. Yang pertama itu fleksibel untuk keyboard, dan juga yang kedua adalah fleksibel yang digunakan untuk backlight, sehingga harus kita lakukan dengan hati-hati agar tidak sobek. Seperti pada video, ini keyboard sudah bisa kita angkat. Nah, ini keyboard yang akan kita ganti, dan ini kabelnya ada 2 fleksibel. Yang pertama adalah fleksibel untuk keyboard, dan yang kedua untuk backlightnya. Untuk backlight sendiri, posisinya nanti kita lepaskan dari keyboard yang lama atau kita kletek, sehingga nanti kita pasangkan pada keyboard yang baru. Dalam melakukan pelepasan backlight harus kita lakukan dengan hati-hati karena posisinya ini sangat tipis. Kalau tidak hati-hati nanti biasanya sobek, dan kalau sobeknya pas di daerah yang ada fleksibelnya kemungkinan akan rusak, sehingga harus kita lakukan dengan sangat hati-hati seperti pada video. Kita lepaskan atau kita kletek dengan hati-hati. Nah, seperti ini posisi backlight sudah berhasil dilepas. Selanjutnya kita pasangkan ke keyboard yang baru.
Untuk pemasangan backlight ini harus benar-benar presisi agar posisi lubang untuk pengaitnya nanti tidak terganggu. Setelah backlight kita pasangkan, selanjutnya keyboard kita kembalikan atau kita pasangkan kembali ke frame atau ke bagian casing laptop seperti pada video. Kemudian ini frame bagian bawah keyboard ini kita pasangkan terlebih dahulu. Ini fungsinya yaitu untuk menahan keyboard biar aman atau digunakan untuk mengunci keyboard bagian dalam. Untuk pengaitnya nanti kita solder. Di sini pengaitnya tidak terlalu banyak, jadi nanti akan memudahkan kita atau mempercepat kita dalam melakukan penyolderan pengait-pengait yang ada pada bagian bawah keyboard. Seperti pada video, kita perhatikan posisi kabel-kabel fleksibel, jangan sampai ada yang tertindih, sehingga nanti ketika kita lakukan penyolderan, posisinya sudah pas, tidak perlu melakukan pembongkaran lagi. Kita mulai melakukan penyolderan. Setelah penyolderan selesai kita lakukan, langkah selanjutnya kita pasangkan kembali motherboard atau mesin laptop ke posisi semula seperti pada video. Kita sesuaikan posisi fleksibel, jangan sampai ada yang tertindih sehingga tidak menyulitkan ketika nanti kita memasangkan fleksibel pada motherboard. Kita simak atau kita perhatikan dengan teliti. Ini soket untuk keyboard kita pasang seperti pada video. Pengaitnya kita angkat dulu atau kita kendorkan. Selanjutnya setelah keyboard kita selipkan, pengaitnya kita kencangkan kembali. Kemudian ini yang kedua adalah fleksibel untuk backlight kita pasangkan. Selanjutnya ini adalah fleksibel untuk touchpad kita pasangkan juga. Kemudian ini kabel atau soket yang menempelkan atau menghubungkan ke speaker kita pasangkan, jangan sampai terlewat. Dan juga ini adalah kabel untuk baterai CMOS, dan ini adalah fleksibel atau kabel LVDS kita pasangkan ke soketnya. Pastikan dalam pemasangan setiap kabel dan juga LVDS kita rapikan dan jangan sampai ada yang miring agar tidak terjadi kerusakan. Kita pasangkan kembali isolasi yang menempel pada konektor keyboard. Setelah itu kita baut kembali motherboard ke casingnya seperti pada video. Kita pasangkan juga sideboard atau childboard yang menghubungkan dari motherboard ke USB. Selanjutnya kita pasang SSD. Laptop ini menggunakan SSD tipe NVMe seperti pada video. Jadi sudah tidak menggunakan harddisk lagi atau tidak menggunakan SSD tipe SATA, sudah menggunakan soket NVMe. Laptop ini juga masih tersedia tempat untuk harddisk atau SSD tipe SATA, namun tidak ada atau tidak tersedia kabel fleksibelnya. Jadi ketika kita mau memasang harddisk atau SSD tipe SATA harus kita belikan dulu kabel fleksibelnya. Kita rapikan kabel-kabel agar posisi kabel atau fleksibelnya tidak berantakan. Setelah dipastikan semuanya terpasang dengan rapi, yang selanjutnya bisa kita pasangkan adalah baterai. Baterai ini kita pasang terakhir kali untuk memastikan laptop sudah aman sehingga tidak terjadi konsleting. Baterai ini ada beberapa pengait, ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita masukkan dulu bagian bawah, kita selapkan. Selanjutnya baru sebelah atas kita baut, ada 2 buah kanan dan kiri. Setelah baut terpasang dengan kencang atau terpasang rapi, selanjutnya kita pasang semua baut atau kita pastikan baut-baut sudah terpasang semua. Setelah aman baru terakhir kita pasangkan soket baterai ke motherboard. Setelah soket terpasang, selanjutnya nanti kita bisa lakukan tes terlebih dahulu untuk keyboardnya. Untuk frame bagian belakang bisa langsung kita pasang atau kita tes keyboardnya terlebih dahulu, sehingga ketika nanti terjadi
kerusakan atau keyboard belum normal, kita bisa melakukan pengecekan tanpa harus membongkar casingnya kembali. Hal ini untuk mempermudah atau untuk mempercepat dalam melakukan pengerjaan. Setelah semua terpasang dengan benar, seperti pada video, saya akan melakukan tes untuk keyboardnya. Saya menggunakan software Keyboard Test Portable. Kita buka terlebih dahulu Keyboard Test Portable. Selanjutnya kita pencet atau kita tekan semua tombol yang ada pada keyboard untuk memastikan tombol sudah berfungsi dengan baik atau tombol sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Dan untuk backlight ini juga sudah normal, sudah menyala. Dan untuk semua keyboard alhamdulillah sudah berjalan atau sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Dan terakhir kita pasang kembali semua baut casing, kita matikan dan kita rapikan baut-baut yang belum terpasang. Untuk tutorial kali ini mungkin saya cukupkan sampai di sini. Apabila teman-teman ada pertanyaan atau hal yang belum jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.